Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman, siapapun dikasih. Rahman ini pemberian dunia tanpa batas. Jadi Rahman, Rahim. Rahman, pemberian Allah di dunia ini tanpa batas. Siapapun makhluknya, selama dia ada di alam dunia ini, di alam semesta ini, dapat rezekinya, dikasih kehidupannya. Ya, karena Allah punya sifat Rahman. Ya, yang ibadah dikasih, yang tidak ibadah dikasih, yang durhaka dikasih, yang tidak sujud, tidak ruku, tidak sujud dikasih. Karena Allah punya sifat Rahman, siapapun dikasih. Bahkan kadang-kadang sering kita lihat orang yang tidak ruku, tidak sujud, hidup jauh dari Allah, hidup jauh dari agama, tapi kelihatan dunianya hebat. Dunianya kelihatan hebat. Padahal tidak sujud, tidak ruku, tidak kenal Allah, tidak ibadah, hidup jauh dari Allah. Tapi kelihatan hidupnya mewah, dunianya megah, hartanya di mana-mana, pabriknya ada di mana-mana. Padahal selama hidup jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah punya sifat Rahman, siapapun dikasih, makhluk hidup semuanya dikasih. Tapi Allah juga punya sifat Rahim. Apa Rahim? Rahim ini pemberian Allah target akhirat. Pemberian Allah untuk akhirat. Jadi kalau disayang biasanya diberi. Kalau tidak diberi, Allah punya maksud dan pertimbangan lain. Karena sayang kepada hambanya. Ya. Jadi jangan kita bilang saya udah rajin banget bangun malam, tahajud, sholat duha, sholat sunnah, ruku, sujud. Toh kehidupan saya masih begini-begini saja. Karena memang ibadah bukan untuk cari harta. Kalau Allah tidak beri kita di dunia, akhirat itu jadi jaminan kita, kebahagiaan kita. Ya. Jangan kita ibadah gara-gara nggak dikasih kekayaan, nyerah ke ibadah. Kenapa kamu nggak sholat? Sholat, emang nggak sholat sama aja kehidupan saya. Dari dulu kere, dari dulu miskin. Padahal saya rajin bangun malam, rajin baca Quran. Kehidupan saya tetap aja begini. Ya. Ingat, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Jadi kalau Rahman masih apa aja dikasih. Orang sipit dikasih, bule dikasih, ya Belanda dikasih, Jepang dikasih, ya Inggris dikasih, Jerman dikasih, ya orang murtad, kafir, kufur dikasih. Kalau selama dia mau usaha, mau memperjuangkan dunianya, maka dia akan diberikan karena Allah akan menebar ya sifat Rahmannya kepada siapapun. Dan kepada makhluk manapun akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah punya sifat Rahim. Rahim ini pilihan, kelas VIP bagi hamba-hamba Allah yang hidupnya selalu dekat kepada Allah. Hidupnya dipergunakan untuk mencari ridho Allah, hidupnya dipergunakan untuk mencari keberkahan Allah. Dia dapat Rahim. Dunia tidak dapat, tapi bagian akhirat jadi jatah dia yang nikmat. Surganya Allah akan dia dapatkan. Jadi seharusnya yang Rahman harus iri kepada yang Rahim. Jangan yang Rahim iri kepada yang Rahman. Yang ahli ibadah jangan iri kepada orang yang diberikan dunianya. Ya, dia emang gak pernah ibadah, jauh dari Allah. Emang apa-apa dia punya, ini punya, itu punya, harta punya, jabatan punya, tapi hidupnya jauh dari Allah. Kita yang gak punya apa-apa, Rahim diberikan, ibadah kita benar, Quran kita baca, sujud, ruku, mengabdi kita kepada Allah.
Harusnya orang-orang yang mendapatkan rahmatnya, harusnya dia iri kepada orang-orang yang mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita pergunakan hidup ini untuk Allah, mengabdi kepada Allah, ya, sholat, ibadah, tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi orang kaya ibadah kepada Allah, miskin ibadah kepada Allah. Jangan lagi kaya rajin ibadah, jangan lagi kaya rajin ke masjid, setelah miskin tak mau lagi ibadah. Atau lagi miskin rajin bener ibadah. Ini nggak punya, itu nggak punya, tapi rajin ibadahnya. Setelah kaya malah jadi orang yang jauh dari Allah. Banyak, ya, orang yang sombong karena jabatan, Fir'aun. Hanya orang sombong karena jabatan sebutannya Togo. Ada orang yang sombong karena harta, Korun, sebutannya Bago. Jadi sombong karena harta, Bago. Sombong karena jabatan, penguasa yang sombong, Togo. Orang ahli ibadah bisa sombong, ya, dia merasa hebat, bangun malamnya rajin, baca Qur'annya rajin, dia merasa sombong. Lihat orang yang belum mau sholat, lihat orang yang belum mau ibadah, apa dia bilang? No, orang belum dapat hidayah, no, celaka, sombong. Jangan pernah ibadah kita, ilmu kita menjadi watak kesombongan buat orang lain. Ilmu jaga, akhlak jaga, ya. Kaya ibadah, miskin ibadah. Jangan punya jabatan sombong, tuh karakter Fir'aun. Jangan punya kekayaan sombong, tuh watak dari Korun. Orang yang punya kekayaan sombong, Korun dalam sejarah orang yang paling kaya di dunia. Lalu Korun itu sejarahnya, ya, itu kunci gudangnya, ya, kunci hartanya itu tak sanggup dibawa oleh 10 orang pada masanya. 10 orang badan besar pada masa itu nggak sanggup bawa kunci kekayaan harta Korun. 10 orang loh. Itu kunci kemana-mana dibawa-bawa, ya. Kunci berangkas kemana-mana dibawa-bawa. Kalau kita kaya biasanya punya kunci diumpetin. Kita di rumah punya uang 1 miliar. Kita taruh di berangkas, kita taruh di lemari, pasti lemarinya kita kunci, kuncinya kita umpetin. Enggak mungkin kita bawa-bawa tuh kunci nih, kunci gua nih, kunci berangkas nih, di rumah ada udah 1 miliar. Enggak, tapi Korun, orang kaya di masanya, kuncinya dibawa kemana-mana oleh kurang lebih 10 orang yang bawa kunci Korun itu dibawa-bawa. Saking sombongnya Korun, seolah-olah nih gua orang paling kaya, lu mah belum ada apa-apanya. Nih Korun orang yang paling kaya. Jadi kalau ada sekarang orang kaya sombong, baru punya mobil doang sombong, ya, itu norak. Kenapa norak? Kalah sama Korun yang hartanya berlimpah, kekayaannya luar biasa, dia sombong. Kamu baru cuma punya motor sombong, kamu baru punya mobil sombong. Korun punya segala-galanya. Kunci berangkasnya tak sanggup dibawa oleh 10 orang pada masanya. Tuh, Korun, orang yang sombong. Jadi kalau ada orang sombong, watak Korun karena harta. Ada orang sombong karena jabatan, karena pangkat, Fir'aun. Nah, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah diberikan harta ini. Mari kita jadikan harta ini, jabatan, pangkat, kedudukan, untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.